Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani wa asyrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada pagi hari ini kita masih beraktivitas beribadah kepada Allah demi mencari ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kebaikan kita dan amalan kita ini menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pada hadis Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah kita akan membaca dan mengkaji hadis yang ketujuh yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Hadis Al-Arba'in. Al-Hadis As-Sabi'. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha ad-dinun nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kemudian para sahabat mengatakan, kami berkata, liman, untuk siapa nasihat-nasihat itu? Qala, kemudian beliau mengatakan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta orang-orang umum. Ammah di sini adalah orang-orang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah sahih. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran atau faedah di dalam hadis ini, dan faedah yang banyak sekali dalam hadis ini yang dapat kita petik. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW mencukupkan agama ini semuanya dengan nasihat, karena pentingnya agama ini. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, seakan-akan Nabi SAW hanya membatasi agama itu hanya nasihat. Berarti saking pentingnya nasihat di dalam agama, sehingga Nabi mengatakan ad-dinun nasihat. Ya. Washtimaliya ala khisaliddin. Kenapa dikatakan oleh Nabi seperti ini? Karena Nabi menginginkan untuk menyampaikan beberapa pokok ajaran agama yang terkandung di dalam nasihat ini, yang terkandung di dalam nasihat ini atau nasihat agama ini. Masyaallah muslimin, an-nasiha minan nusuh wa huwa fil lugha al-khulus. Nasihat itu diambil dari bahasa, ya, dari bahasa Arabnya. An-nusuh berarti al-khulus, yaitu murni.
Kalau dalam istilah kita itu murni dalam segi bahasa. Yuqalu nasahtul asal idza khallastuhu minasyama'. Dikatakan oleh orang Arab di sini nasahtul asal. Aku memurnikan madu jika madu ini diperas. Jadi sari-sarinya itu madu biasanya kalau semua dari lebah, madu masih kotor. Kemudian mereka nyaring lagi, memeras lagi sehingga madunya itu menjadi bersih. Nah, itu mereka mengatakan nasahtul asal. Aku memeras atau membersihkan madu. Dari kata nasoha yang yansahu, an-nusuh atau an-nasiha. Al-Imam Al-Khattabi pernah mengatakan, an-nasihatu kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khairil mansuhi lahu. Al-Imam Al-Khattabi pernah mengatakan nasihat adalah kalimat yang diutarakan atau kalimat yang disampaikan. Dia ini menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihatinya. Kalimat ini diungkapkan atau diutarakan dengan maksud untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihatinya. Itu dikatakan nasihat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu pertanyaan. Ya. Di sini Rasulullah SAW ketika ditanya, nasihat itu untuk siapa? Qala lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatul muslimina wa ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta masyarakat umum kaum muslimin. Sekarang yang di pertanyaan, perlukah Allah itu nasihat? Dan perlukah kitab serta rasul itu nasihat? Kalau yang dikatakan Rasulullah SAW nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, jadi apa maksud nasihat di sini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini perlu dibahas bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya dan sebagainya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menasihati kita sebenarnya. Iradatul khairil mansuhi lahu. Jadi ingin menasihati kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Muhammad, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kitabnya ingin menasihati kita. Begitu juga rasulnya. Nah, nanti insya Allah kita akan membahas apa makna dari nasihat untuk Allah, untuk rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemuka kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin serta orang-orang muslim yang lainnya. Pelajaran yang berikutnya adalah an-nasihatu lillah tatadamman umur minha. Nasihat untuk Allah itu mengandung beberapa hal atau beberapa sisi. Salah satunya adalah al-imanu bihi. Kita mengimaninya, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk menasihati atau nasihat untuk Allah. Al-imanu bihi wa sihhatul iqtiqad fi wahdaniyatihi, dan membenarkan iktikad kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan iktikad kita akan keesaan Allah. Wa annahu wahidun la syarika lahu, bahwasanya Allah adalah satu, tunggal. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Kamilun fi sifatihi la nidda lahu, sempurna di dalam sifatnya, tidak ada yang menyerupainya. Wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi, dan kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalimat pertama ini ma'asyiral muslimin mengandung 3 macam bentuk tauhid. Al-imanu bihi, kita beriman kepada Allah. Berarti kalau beriman kepada Allah, bisa kita beriman akan rububiyahnya, bisa beriman akan uluhiyahnya, atau bisa beriman akan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sihhatul i'tiqad fi wahdaniyatihi, membenarkan i'tiqad kita kepada akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya kalau kita mengaku Allah taala itu esa, ya, esa di dalam berbuat,
maka kita juga harus mengakui bahwasanya Allah itu esa untuk diibadahi. Itu konsekuensinya. Bukan seperti orang-orang atau model-model masa kini. Mereka mengakui Allah Ta'ala itu esa di dalam wahdaniyati atau di dalam rububiyahnya. Yang menciptakan alam itu adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah. Dia mengakui. Tapi kenapa tidak mengakui keesaan Allah di dalam peribadatan kepadanya? Nah ini permasalahannya. Jadi ketika kita mengakui bahwasanya Allah itu esa di dalam perbuatannya, yaitu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan sebagainya, juga konsekuensinya kita juga harus mengesakannya di dalam peribadatannya. Kita tidak menyekutukan Allah, sholat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, ya, bernazar hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bersumpah hanya kepada Allah dan sebagainya. Ini adalah konsekuensi tauhid dari tauhid rububiyah. Makanya para ulama mengatakan sebenarnya hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah adalah hubungan alaqatu tadamun wa talazum. Jadi hubungannya adalah saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Artinya tidaklah sah seseorang itu bertauhid rububiyah kalau tidak dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Begitu pula tidak sah orang bertauhid uluhiyah kalau tidak dibarengi dengan rububiyah. Apakah ada? Nah, sekarang ini pertanyaan dibalik. Apakah ada orang yang menyembah hanya kepada Allah? Ya. Tidak menyembelih kecuali untuk Allah, bersumpah kepada Allah, berpuasa hanya untuk Allah, berhaji hanya untuk Allah. Kemudian dia tidak mengakui bahwasanya yang menciptakan dirinya adalah Allah, yang menciptakan makhluk hidup adalah Allah, yang menghidupkan dirinya adalah Allah, yang memberikan rezeki dirinya adalah Allah dan sebagainya. Apakah ada orang seperti ini? Tidak ada. Jadi seseorang ketika bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan perbuatan Allah, keesaan akan perbuatan Allah, maka juga dia harus mengakui keesaan akan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bertauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian apakah dengan kesempurnaannya ini lantas kita menyamakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai dengan makhluknya dan dia Maha melihat dan Maha mendengar. Boleh jadi Allah Ta'ala juga mendengar, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala juga melihat. Tapi yang jelas melihatnya Allah, mendengarnya Allah tentunya berbeda dengan melihatnya dan mendengarnya makhluk. Itu ma'asyiral muslimin, akidah umat Islam terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang harus diyakini. Apa saja yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk dirinya, dan apa saja yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, maka kita harus menetapkannya. Nama-nama apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ataupun nama-nama apa saja yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kita juga harus menetapkannya. Begitu juga nama-nama dan sifat-sifat apa saja yang telah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ataupun ditiadakan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'anul di dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga kita harus meniadakannya, tanpa kita meniadakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ataupun sebaliknya mengada-ngada ataupun mengadakan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah kita mengenai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan, nasihat untuk Allah. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian termasuk dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi bihaitsu la yaraka haitsu nahak wa la yafqiduka haitsu amarak. Wa hadhihi alamatu mahabbatika lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang kedua termasuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu kita melakukan atau menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Itu dikatakan oleh para ulama, kalau kita sanggup untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sanggup untuk tidak menjalankan atau menghindari diri dari apa yang dilarang oleh Allah, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, itu adalah salah satu tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jadi tidak cukup kita beriman kepada Allah akan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya tanpa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terkandung dalam makna iman dan Islam. Para ulama mengatakan bahwasanya iman ini adalah stressingnya keyakinan yang ada di dalam hati, amalul qalb. Sedangkan Islam ini adalah amalul zahir, yaitu amalan zahir. Jadi tidak lepas ketika orang itu hanya mengakui Allah dengan hatinya saja, kemudian zahirnya dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan percaya kepada Allah, Allah esa di dalam segalanya. Dia mengakui bahwasanya dia hanya beribadah kepada Allah dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau menghindari diri dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja bohong. Jadi tidak sempurna keislamannya seseorang itu kalau dia tidak menjalankan hal ini semuanya. Jadi imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi bihaitsu la yaraka haitsu nahak. Jadi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin, baik itu terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kemudian termasuk di dalam nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlasun niyyah fi ubudiyatihi. Yaitu mengikhlaskan niat di dalam beribadah kepadanya. Ini penting masyaallah muslimin. Kenapa ini sering sekali disinggung oleh para dai, sering sekali disinggung oleh para ulama, masalah niat, masalah hati di dalam ibadah. Karena betapa banyak orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia sebenarnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqidun niyah, faqidul ikhlas. Karena dia kehilangan ikhlas, kehilangan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalannya amalan akhirat. Dia sholat, dia puasa dan sebagainya. Tapi ternyata sholatnya bukan untuk Allah. Ternyata puasanya untuk Allah. Amalannya amalan akhirat, dia menyembelih. Tapi ternyata menyembelihnya bukan untuk Allah. Karena fulan dan sebagainya. Ada satu kejadian di tengah masyarakat kita yang sempat miris di dalam hati saya sendiri. Di suatu tempat ada satu adat ya, ada satu adat ataupun ya kebiasaan, di mana kalau seseorang itu meninggal dunia, ini berkenaan dengan masalah niat ikhlas ya. Orang meninggal dunia, maka yang dia punya itu dalam tanda kutip juga ikut meninggal. Seumpama ada fulan yang meninggal dunia. Fulan ini punya seekor sapi. Punya seekor sapi ataupun kambing katakan. Nah, adat setempat di sana itu kalau ada orang yang meninggal, maka yang dipunyainya itu juga ikut meninggal. Jadi sapinya itu dibeleh. Digorok, disembelih, kemudian dibagikan kepada orang-orang. Lantas saya pernah bertanya kepada seseorang yang ada di sana. Oh seperti itu adatnya.
Wah, ini bahaya sekali nih kalau adat ini dikembangkan. Loh, kenapa Ustaz kok bahaya? Ini kesyirikan yang nyata ini. Karena dia jelas-jelas menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih binatang ini bukan karena Allah. Menyembelih binatang ini karena fulan yang telah mati. Karena fulan yang telah mati. Karena fulannya sudah mati, maka adatnya ini mengikuti. Meskipun hewan ini masih belum apa-apa, dia menyembelih karena kematian fulan ini. Apakah ini bukan syirik? Bukan dinamakan azabhu li ghairillah. Menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya mengatakan seperti itu, dia agak bingung. Iya ya, kalau dipikir-pikir seperti itu, iya. Justru kalau kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ingin kita mendapatkan nikmat sekarang. Sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan nikmat, maka kita menyembelih satu ternak atau kambing untuk kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai wujud niat kita atau bentuk syukur kita kepada Allah dengan kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu salah satu contoh dari penyembelihan karena Allah. Atau menyembelih ketika ada musim-musim di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan penyembelihan. Menyembelih ketika Idul Kurban dan sebagainya. Saya membeli sapi meskipun harganya jutaan, katakan 50 juta dan sebagainya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya sembelih, saya korbankan sapi ini. Ini menyembelih karena Allah. Tapi seperti itu tadi, bukan menyembelih karena Allah. Meskipun dia menyembelihnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang patut dibedakan masalah niat ikhlas ini. Ikhlas itu bukan seperti perkataan orang sekarang, ikhlas itu dalam tanda kutip rela, bukan. Ikhlas yang dimaksud di sini adalah tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibus syirki, yaitu mensucikan amalan dari noda-noda kesyirikan. Itu yang dinamakan ikhlas. Makanya ikhlas ya di dalam agama Islam identik dan senantiasa digabungkan dengan kalimat Allah, ikhlasun niyah lillah. Karena memang semua amalan tujuannya ya akhirnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengerjakan pekerjaan dunia seperti kita bekerja mencari nafkah dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan dunia dalam zahirnya. Tetapi kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengayomi diri kita sendiri, untuk mengayomi istri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk ibadah, dan ibadah tidaklah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita mengerti dalam masalah niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari Allah yang seharusnya kita perhatikan, bahwa Allah tidaklah menyuruh kita dalam suatu ibadah apapun kecuali kita mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidaklah diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Melakukan peribadatan kepada Allah, itulah agama yang lurus. Itu ma'asyiral muslimin ya, yang dianjurkan oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan amalan apapun tentunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi syarat diterimanya amalan. Menjadi syarat diterimanya amalan. Syarat yang pertama yaitu kita ikhlas mengerjakannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tusyrik ma'ahu fi ibadati ahadan. Maka sebagai bentuk wujud kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak boleh diduakan. Allah tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Karena memang amalan ini pada hakikatnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ikhlas ini perlu ditekankan lagi. Makanya para ulama ya, dulu pernah saya sampaikan juga di forum ini, para ulama ketika melakukan amalan sebelum melakukan amalan mereka itu bertanya-tanya dulu. Bertanya-tanya dulu itu bukan berarti mereka melakukan taswif ya, menunda-nunda pekerjaan itu. Mereka bertanya dulu. Yang pertanyaannya itu ada dua. 5 wa kaifa? Amalan yang saya amalkan itu untuk siapa? Dan bagaimana amalannya?
untuk siapa dan bagaimana. Ini yang selalu terngiang-ngiang sebelum melakukan sesuatu. Jadi tidak asal melakukan saja tanpa memikirkan ini. Jadi konsekuensi dari dua pertanyaan ini, ya, yang pertama 5, untuk siapa saya berbuat, maka konsekuensinya ini adalah dia harus beribadah atau beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaifa? Bagaimana saya beramal? Nah, ini menuntut dia untuk apa? Untuk mencari tahu dulu. Belajar dulu sebelum melakukan amalan. Mengilmui dulu sebelum melakukan amalan. Bukan hanya langsung melakukan amalan kemudian mencari ilmunya setelahnya. Tidak, kebalik. Jadi mencari ilmunya dulu kemudian melakukan amalan. Oh, seperti inilah. Amalannya itu seperti ini. Oh, sholat itu seperti ini. Baru setelah dia tahu ilmunya, baru dia melaksanakannya. Oh, puasa itu seperti inilah. Baru setelah dia tahu ilmunya, dia melakukannya. Haji begitu juga. Oh, haji Rasulullah SAW seperti inilah ilmunya. Setelah dia tahu, maka dia langsung mengerjakannya. Nah, seperti ini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidaklah ya sesuatu yang dikerjakan itu kecuali harus kita timbang-timbang terlebih dahulu untuk siapa kita mengerjakannya dan bagaimana kita mengerjakannya. Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, "Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, dan amalan tersebut ya dia melakukannya dengan menyekutukan aku dengan orang selainku atau dengan sesuatu selainku, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya ini? Taraktuhu wa syirka. Maka aku tinggalkan dia beserta yang disekutukannya. Jadi kalau orang-orang yang melakukan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan harap nanti di hari kiamat amalan tersebut akan berbuah hasil. Jangan harap di hari kiamat nanti amalan tersebut akan diberi balasan atau pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu saja sudah. Maka tidak ada hak dia untuk menuntut Allah nanti di hari kiamat ketika dia mengatakan, "Ya Allah, aku telah berpuasa, aku telah melakukan sholat ini dan sebagainya." Allah nanti akan bertanya kepada kita kalau kita melakukan sesuatu tanpa ikhlas. Loh, untuk siapa kamu melakukan itu semua? Betul kamu sholat, betul. Betul kamu puasa, betul kamu menyembelih, betul kamu ini dan sebagainya. Tapi untuk siapa kamu melakukan semua ini? Bukankah kamu melakukan semua ini bukan untukku? Maka ambil pahalanya dari orang-orang yang kamu syiriki, atau sekutu-sekutu yang kamu beribadah untuknya. Ambil dari mereka. Niscaya mereka tidak mampu untuk memberikan apapun karena mereka tidak mempunyai apapun. Itulah masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai sekarang kita mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya masih dalam nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk dari nasihat untuk Allah, sarfu jami' anwa'il ibadati lahu, yaitu kita memalingkan semua peribadatan hanya untuk Allah semata. Jadi semua peribadatan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. At-tawakkul, seperti tawakal, wal inabah, kembali, warruba, senang, warruhba, takut, ya, khauf, kemudian halaf, bersumpah, semuanya kita tujukan kepada Allah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah mengatakan di dalam satu makalahnya, "Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun." Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari macam-macam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang musyrik dan orang kafir. Kalau dia berani memalingkan salah satu peribadatan kepada selain Allah, maka dia orang musyrik dan orang kafir. Ini jelas, masyaallah. Ya. Jangan dikira kemudian orang kafir itu adalah orang yang non muslim saja, bukan. Ya, orang musyrik itu adalah orang yang non muslim saja, bukan. Bisa saja orang yang mengaku muslim tapi dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang musyrik atau orang kafir. Kenapa?
Karena dia tidak mengikhlaskan amalannya atau tidak memalingkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih memalingkan peribadatannya kepada selain Allah atau kepada Allah dan selainnya. Maka inilah ya bahaya dari kesyirikan dan kekafiran. Kemudian masih dalam nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa nasihat untuk Allah adalah termasuk ad-da'wa ila dini, yaitu kita mendakwakan agama Allah. Ini termasuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama Allah. Karena kita tahu agama Allah ini adalah agama yang benar, agama hak. Agama Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir sebagai penghapus agama-agama terdahulu. Maka tidak ada hujah lagi, tidak ada alasan lagi untuk umat-umat ini yang hidup sekarang ini, ya di zaman Nabi Muhammad SAW, untuk memasuki agama Islam. Tidak ada alasan untuk mereka tidak memasuki agama Islam, karena hujah, bayan, ya, keterangan sudah jelas di hadapan mereka. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk umat-umat ini memeluk agama selain agama Islam. Maka barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka dia tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir, orang musyrik dan sebagainya. Itu masyarakat muslimin. Jadi kita mendakwakan agama Allah. Mendakwakan bukan berarti di sini dalam tanda kutip memaksa. Nah ini lain ya, lain konotasinya akhirnya. Mendakwakan ini ya, adik-adik mungkin nih yang perlu digarisbawahi. Mendakwakan agama Allah bukan berarti memaksa. Memaksa lain, mendakwakan lain. Ya, ini yang sering salah paham di dalam masalah ini. Kadang-kadang ya, umat kita ini sering salah paham. Jadi dia memaksa untuk kepada orang lain harus memeluk Islam dan sebagainya. Ketika ditanya kenapa kamu memaksa Anda, saya akan mendakwakan kepadanya. Tidak seperti itu. Mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala bukan berarti memaksa. Bisa mengajak ya, bisa memberikan pengertian kepada dia, mengentaskan dia dari jurang kesesatan. Ini adalah mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan memaksa dia. Karena tidak ada paksaan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah juz 3, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal. Karena apa? Karena kesesatan dengan petunjuk sudah jelas. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya matahari di siang bolong, jelasnya itu. Sudah jelas sekali. Agama ini sudah jelas sekali. Al-Qur'an sudah ada di tengah-tengah kita. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada di tengah kita. Jadi petunjuk sudah jelas. Kesesatan juga jelas sudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita untuk masuk agama Allah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tapi tentunya ada konsekuensinya, ya. Dari pilihan itu ada konsekuensinya. Kita berani memilih, berarti kita juga berani menanggung konsekuensinya. Kalau kita berani memilih Islam, maka kita juga berani menanggung konsekuensinya. Bukan hanya sekedar kita Muslim saja kemudian mandek begitu saja, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aktivitas ibadah dan sebagainya. Sebagaimana orang-orang yang memilih untuk keluar dari Islam juga, mereka juga ada konsekuensinya dalamnya. Nah ini masyarakat muslimin ya. Jadi perlu dibedakan antara mendakwakan agama Allah dengan memaksa. Ya. Tidak ada paksaan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mendakwakan, mengajak manusia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ketika diajak mereka mau, ya kan ya, dan mendapatkan hidayah dari Allah, alhamdulillah. Kalau tidak mau ya sudah. Tidak usah dipaksa. Begitu juga ketika orang melakukan kemaksiatan, kesyirikan atau kebid'ahan dan sebagainya. Kita jelaskan kepada mereka bahwasanya ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini adalah suatu bid'ah. Ini adalah suatu kesyirikan dan sebagainya. Kita tunjukkan hujah dan bayan kalau dia tidak mengetahui. Setelah kita menunjukkan hujah dan bayan keterangan kepada mereka, kemudian mereka mau untuk mengikuti kita karena pada dasarnya kita mempunyai hujah dari Al-Quran dan hadis ataupun dari perkataan para ulama dan sebagainya, alhamdulillah, berarti dia mendapatkan petunjuk. Kalau tidak ya sudah, kita doakan supaya
Mereka nantinya kembali kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan mau maksa. Jadi mendakwakan seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seringkali disalahartikan oleh sebagian kaum muslimin. Mendakwakan sama saja dengan memaksa agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya. Jadi harus difahami dalam hal ini. Wa da'wa ila dinihi was-sabru ala adzalik, ya. Mendakwakan agama Allah itu juga butuh kesabaran. Karena hidup di dunia ini, ya, ada kebenaran, ada kesesatan. Ya. Jadi dua sisi ini selalu ada bertentangan. Tidak ada kebenaran yang tidak ada kebenaran di dalam dunia ini, ya. Hanya kebenaran saja, tidak ada kesesatannya atau tidak ada ketidakbenaran. Sebagaimana tidak ada di dunia ini hanya cuma kesesatan saja dan tidak ada kebenarannya. Dua sisi ini harus selalu ada. Ada orang mukmin, juga ada orang kafir. Ada penyeru-penyeru dai kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga penyeru-penyeru dai kepada kesesatan. Kalau kita sudah melakukan hal ini, menyeru agama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita dihadapkan pada masalah ini. Kita akan berhadapan dengan orang-orang penyeru kepada kebatilan. Kita dihadapkan pada orang-orang yang menentang kita. Maka apa sikap kita setelahnya? Sikap kita harus bersabar. Ya, bersabar di dalam hal ini. Apakah sabar di sini tidak melawan, Ustaz? Nah, ini yang perlu pembahasan lebih lanjut lagi. Melawan dalam arti melawan bagaimana? Kalau melawan dengan senjata, kemudian orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, kemudian lantas kita bunuh semuanya, kita bombardir semuanya dan sebagainya, ini bukan cara Islam. Tapi kalau melawan dengan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, maka itulah cara yang bijak di dalam Islam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdakwah kepada kita, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hanya cuma satu cara saja? Tidak. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Dengan hikmah pertama kali. Wal mau'idhal hasanah, dengan mau'idhah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berbantahlah kepada mereka dengan sesuatu atau dengan hal yang baik. 3 cara, ma'asyiral muslimin. 3 cara ini adalah mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang kita dakwah ini majmu', tidak sama. Ada orang yang cuma diberi isyarat saja sudah, wah iya saya salah. Ada orang yang diberi isyarat tidak cukup, harus dikatakan, kamu ini salah. Yang kamu lakukan ini ada salah. Yang kamu lakukan ini kesesatan. Baru dia bisa kembali. Ada yang tidak cukup dengan kita katakan seperti itu, dia masih membantah lagi. Baru kita membantahnya. Billatihi ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik darinya, dengan kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bantah. Membantah di sini bukan berbantah-bantahan. Nah, ini lain, ya. Ya, membantah di sini adalah mengembalikan hujah dia, menyampaikan kepada dia sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berbantah-bantahan. Kalau berbantah-bantahan bukan dari ajaran Islam. Ini ada kalanya orang yang berbantah-bantahan ini tidak bukan kebenaran yang dia ingin raih, tapi hanya kemenangan sendiri saja. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala bukan untuk berbantah-bantahan, tapi untuk membantah orang yang mempunyai hujah atau mempunyai syubhat-syubhat yang ada pada diri kita. Baru kita bantah dengan sesuatu yang baik. Ini ma'asyiral muslimin, metode cara dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Apakah Rasulullah SAW ketika berdakwah kemudian membunuh mereka, memerangi mereka dan sebagainya? Tidak. Memerangi mereka itu adalah manakala mereka memerangi Rasulullah SAW. Kalau kita lihat syariat jihad, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adakah Rasulullah SAW ketika berdakwah kemudian memerangi dulu, langsung melakukan ekspansi dan membunuh mereka? Tidak. Bahkan ada satu kisah yang menjadi pelajaran bagi kita, ya.
Kisah ini adalah yang dialami oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manakala beliau ini diutus oleh Rasulullah SAW ke kota untuk melakukan ekspansi melawan orang-orang Yahudi. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib kemudian serang ya Ali kem-kem mereka, serang ya Ali mereka, jangan diberi mereka hidup? Tidak, Rasulullah jangan mengatakan seperti itu. Justru yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW satu kalimat kepada Ali bin Abi Thalib. Apa? Ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, jika ada salah seorang dari mereka yang masuk Islam karenamu, itu lebih baik ya, lebih baik bagimu diberi onta ternak atau onta-onta yang merah. Ini ma'asyiral muslimin urgensi dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan langsung menyerang begitu saja. Kita mengetahui orang ini sudah sangat menyerang kita. Kita dakwai mereka dulu. Diajak kepada Islam. Ayo masuklah Islam, kamu akan selamat. Masuklah Islam, insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan pahala ganjaran kepadamu. Baru kalau mereka tidak mau dan mereka malah menyerang kita, kita serang mereka. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan langsung ujuk-ujuk, belum dakwah, belum apa, ya, belum mendengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, langsung saja dibombardir begitu saja. Ini bukan cara Islam. Ma'asyiral muslimin rahimankumullah, insyaallah untuk nasihat kepada kitab Allah, Rasulnya, dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta orang-orang muslim pada umumnya, kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu saya tanyakan di sini. Saya bertanya, kita beribadah itu harus ikhlas kepada Allah, karena ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah. Bagaimana kalau seandainya di dalam kita melaksanakan ibadah kita udah berusaha ikhlas kepada Allah, namun timbul riya ya, itu yang mungkin pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang banyak ya terjadi seperti ini. Kita berusaha untuk mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di tengah-tengah perjalanan ada sedikit riya dan sebagainya. Ini yang justru ditakutkan ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dulu. Masalah riya ini, memang riya ini kecil ya, kecil, tapi akibatnya fatal, besar, karena bisa menggugurkan amalan. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan pada sahabatnya, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya ada sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian semua untuk menimpa kalian. Apa itu? Asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Syiriknya ini kecil, tapi namanya syirik meskipun kecil, efeknya besar, bisa menggugurkan amalan. Apa itu? Ar-riya, kata Rasulullah SAW, riya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini anjuran ya bagi kita. Makanya kita kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak timbul di tengah perjalanan ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak timbul riya, maka apa yang menjadi tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu kita patrikan sedalam-dalamnya dalam hati kita. Lepaskan semua dimensi dunia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan semua keinginan atau motivasi dunia ataupun yang lainnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti di tengah perjalanan ada timbul sedikit riya, maka kita segera langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita membersihkan niatan tersebut. Karena masalah ini adalah masalah hati, amalan hati. Seseorang tidak mengetahui hati seseorang. Sama-sama sholat di masjid, tapi tidak mengetahui siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui. Meskipun amalannya sama. Yang mengetahui adalah dia dan Allah Subhanahu wa taala, si pelakunya itu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada di dalam dirinya itu terdetik timbul ya perasaan atau hal-hal ya, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
hanya karena tendensi lain, segera dia mensucikan amalannya lagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa dilakukan. Karena ini adalah masalah hati, amalan termasuk amalan-amalan hati yang tidak dapat kita lihat, yang tidak dapat kita kadang-kadang tidak dapat kita kaji. Yang hanya bisa kita lakukan adalah kita merasa, bahwasanya amalan yang kita amalkan ini adalah ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Ada pertanyaan ya. Semakna dari pertanyaan yang pertama tadi, sisi masalah ikhlas amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kasus ya di tengah masyarakat kita, tahlilan. Dia tidak mau mengikuti tahlilan ini dengan alasan karena tahlilan ini tidak ada syariatnya dalam agama Islam dan tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas yang ditanyakan ini adalah hukum makanannya. Apakah makanan yang disediakan dalam tahlilan itu adalah halal? Artinya ketika kita tidak mengikuti acara tersebut, lantas kita diberi makanan itu, apakah makanan itu adalah halal? Ini sebenarnya pernah menjadi bahasan para ulama ya. Syekh Utsaimin juga pernah membahasnya masalah ini ketika ditanya oleh seseorang apa hukum makanan yang diberikan kepada kita dari acara-acara ritual tahlilan dan sebagainya seperti ini. Maka Syekh mengatakan untuk hukum makanan bizat, zat makanannya, selama makanan itu disembelih dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala ya kan. Ya. Kalau itu makanan yang diberikan kepada kita bentuknya sembelihan ya, seperti daging dan sebagainya, maka makanan itu sah, halal untuk kita. Terlepas kita mengetahui hal ini. Tapi setidaknya kita juga membuat benteng. Artinya apa? Jangan sampai kemudian ketika kita diberi makanan oleh seseorang dari hasil ini, kemudian seakan-akan kita melegalkan atau memberikan izin dengan perayaan atau ritual-ritual seperti itu. Nah ini yang harus kita garis bawahi ma'asyiral muslimin. Jadi hukum makanannya sendiri adalah halal ya. Tapi tetap ya, dari mana makanan ini? Nah ini yang bentuknya syubhat. Makanya Syekh mengatakan kepada kita sebaiknya ya, kalau seumpama kita diberi oleh mereka ya, kalau dipaksa oleh mereka dan sebagainya, ya kita makan tidak apa-apa. Karena ini makanan adalah halal. Tapi kalau kita sudah diberi kemudian kita minta, nah ini yang ditakutkan oleh Syekh di dalam hal ini. Takut kita apa? Takut kita sama saja melegalkan atau memberikan persetujuan akan ritual-ritual seperti ini. Ini yang dinamakan syubhat. Jadi syubhatnya itu bukan makanannya itu sendiri ya, makanan zat makanannya itu sendiri, tapi syubhatnya itu dari siapa makanan ini ya? Untuk apa ya? Untuk apa makanan ini? Ini syubhatnya. Seperti yang telah lalu kita bahas bahwasanya sesuatu yang syubhat, sikap kita adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Fama waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang masuk dalam syubhat, maka dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam sesuatu yang haram. Ini ma'asyiral muslimin, ya kalau seumpama kita jangan mengharapkan makanan-makanan seperti itu. Ya, kita diusahakan untuk menghindar dari makanan-makanan seperti itu. Makanan-makanan yang diperuntukkan untuk ritual-ritual, sesuatu yang tidak ada syariatnya, dasarnya dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Sudah cukup? Oh, ada satu lagi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang niat lagi. Saya sudah niat, misalnya saya sudah niat karena Allah. Tetapi bagaimana, bolehkah saya sekaligus satu amalan langsung beberapa niat? Misalnya ketika saya baru masuk masjid, saya langsung niat sholat tahiyatul masjid, ba'diyah wudu plus qobliyah. Dalam satu amal perbuatan terdapat 3 niat. Bolehkah saya melakukan hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam kasus bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kasus ta'addudun niat fil amal ya.
Ya, ini berbilangnya niat di dalam satu amalan. Apakah itu boleh? Itu sebenarnya pembahasan dalam masalah-masalah fikih. Nah, dilihat dulu amalannya apa dulu. Kalau semua amalannya itu adalah bentuknya sunnah semuanya, ya, semuanya bentuknya sunnah. Seperti tanggal 13, 14, 15 ya. Itu kan ayyamul bid ya. Itu kan ayyamul bid. Saya berpuasa ayyamul bid ini karena sunnah, karena ini adalah sunnah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya berniat puasa ini adalah puasa Senin. Karena tanggal 13-nya jatuh pada hari Senin. Nah, itu tidak masalah. Nah, tidak bermasalah. Kemudian tadi yang ditanyakan, masuk dalam masjid, saya melakukan sholat sunnah. Saya membarengkan niat antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat wudhu, katakan. Karena saya berwudhu sekarang, saya sudah baru berwudhu, saya juga masuk masjid. Saya membarengkan niat apa istilahnya, sholat tahiyatul masjid saya dengan sholat wudhu. Pada dasarnya, sebenarnya pada dasarnya, ya ini asal ibadah ini dengan satu niat. Artinya kalau kita melakukan niat tahiyatul masjid, ya sudah untuk niat tahiyatul masjid saja. Ini asalnya. Tapi dalam hal ini ulama memberikan penjelasan bahwa boleh melakukan ibadah dengan ta'addudun niat, selama ibadah itu tidak mengurangi konsekuensi atau eksistensi ibadah yang lainnya. Seperti tahiyatul masjid dengan sholat wudu atau sholat wudu ya. Ini sama-sama sunnahnya, ya, sama-sama sunnahnya. Dan sama-sama dia melakukannya itu karena ada sebab. Sebab dia masuk masjid dengan sebab dia wudu. Kalau dia melakukan sholat wudu terlebih dahulu, maka tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan, tidaklah dilakukan, bukan tidak boleh ya, tidaklah dilakukan kecuali ketika dia masuk masjid, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Idza dakhala alaikumul masjid fala yajlis hatta yarka rakaatain atau hatta yusalli rakaatain. Tidaklah seseorang yang masuk ke dalam masjid janganlah sampai duduk kecuali sholat 2 rakaat. Sedangkan kalau dia sholat 2 rakaat masjid, tahiyatul masjid, maka sholat wudunya bagaimana? Nah, padahal sholat wudu itu dilakukan setelah dia wudu terlebih dahulu. Jadi tidak diselingi dengan sholat apapun lagi. Maka di dalam hal ini boleh, kata ulama, melakukan sholat itu ya, sholat dengan dua niat, yaitu satu sholat amalan dengan niat tahiyatul masjid dan sholat wudu. Wallahu taala a'lam. Tapi kalau semua amalannya ini adalah amalan satunya bentuknya wajib dan satunya sunnah. Nah ini contohnya, Ustadz, ini sekarang ini tanggal 10 Dzulhijjah, Ustadz. Ada yang tanya kepada saya gitu. Tanggal 10 Dzulhijjah ini pas dengan akikahnya anak saya. Nah, ini. Apakah saya menggabungkan satu kambing sembelihan ini untuk kurban sekaligus akikah? Untuk kurban sekaligus akikah. Maka dalam ini mengatakan, para ulama mengatakan tidak. Setiap ibadah kembali pada asalnya masing-masing. Satu niat ya. Kalau Anda ingin meniat akikah ya dan meniat kurban, maka Anda harus menyembelih 2 kambing. Satunya untuk kurban, satunya untuk akikah. Kalau Anda meniatkan 2 ini. Kalau Anda untuk meniatkan salah satunya, silakan. Yaitu yang Anda meniatkan amalan sesuai dengan apa yang Anda niatkan. Kalau semua Anda meniatkan akikah pada hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah, maka itu yang Anda dapatkan, yaitu niat akikah. Tapi Anda tidak mendapatkan ibadah kurban. Nah, seperti itu masyaallah muslimin, kembali kepada masalah bagaimana dia melakukan amalan tersebut. Artinya amalan tersebut hukumnya bagaimana? Karena ini adalah dasar dari agama kita atau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu ibadah itu dengan satu niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada yang lainnya? Sudah cukup? Ya. Ini juga subhat, masuk subhat ini. Merayakan Isra Mi'raj dan yang perayaannya ini tidak ada tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung menggabungkan perayaan ini dengan acara akikahan. Akikahnya dia, akikahnya anaknya dia dan sebagainya. Akikahnya sunnah ya. Akikahnya ini adalah ibadah yang disyariatkan. Tapi Isra Mi'rajnya ini yang sesuatu yang bid'ah. Maka apakah kita menghadiri? Karena ini adalah syubhat, maka kita tidak menghadirinya.
Bukan kita tidak menghadiri karena acara akikohnya, ya, tapi kita tidak menghadiri karena acara bid'ahnya yang dilakukan bersamaan dengan akikoh. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.